Ya, budaya kepatuhan ini penting. Ya. Ya, kita semua karyawan tuh mesti mengetahui kebijakan apa yang ada kita jalankan di BPR. Caranya gimana? Kita punya ideal habit yang namanya Kak aja ya, Kak Darwin Oh, ya udah. jadinya ya. yang terakhir mungkin ya tetap aja ya berinovasi dan menciptakan karya terbaik. Gitu. Jadi digarisbawahi lagi ya, ingat bukan wajahnya, Iya. tapi benar-benar dia sudah bergelut di dunia perbankan. Seperti itu ya teman-teman ya. Hai KM Friends. Friends. Balik lagi nih di KMI Podcast. Kira-kira teman-teman penasaran gak sih di podcast kali ini siapa narasumber yang bakal kita datengin? Nah, itu dia. Kemarin episode 1 kita sudah datangkan salah satu direktur kita ya. Iya. Tapi sebelum ke situ, mungkin kita perkenalan dulu ya. Mungkin sebelumnya hostnya sudah ada Pak Arwin dan Mbak Desi ya. Saat ini kita yang pegang host kali ini. Boleh? Silakan perkenalan. Baik, kali ini aku Bia di sini sebagai host di podcast KMI. Nanti ada Bang Aris dan Kak Biah nih. Oke. Juga nanti ada bintang tamu kita yang hadir ya. Langsung aja kali ya Bang ya, kita panggil narasumber spesial kita kali ini. Boleh. Cocok nih kayaknya nih. Ya. Sabar kayaknya teman-teman nungguin. Iya, betul banget. Yaudah kita panggilkan Bapak Darwin. Pak Darwin. Selamat pagi Pak Darwin. Pagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Gila ya. Luar biasa ya Pak Darwin ya. Ini kayaknya kalau dipanggil yang lain kakak, saya nggak pengennya dipanggilnya kakak dong ya. Jangan dipanggil bapak ya. Itu oke. Biar kelihatan lebih muda. Siap. Berarti Kak Darwin. Ya sih, ya wajah kita wajah benar-benar muda gitu daripada yang tua ya. Beda sih Siap, ya. Kak Darwin. Berarti kita panggilnya Kak Darwin ya. Adain aja Iya, ya. lebih enak ya Pak ya. Lebih enak lah, lebih menarik dan lebih semangat buat saya juga ya. Siap. Kak Darwin, nah di sini kan kakak dikenalnya sebagai direktur. Aduh, pakai kakak juga nggak bagus ya. Kak aja ya, Kak Darwin jadinya ya. Kak Darwin. Di sini kan Iya. dikenalnya sebagai direktur ya. Sebagai direktur, gimana sih perjalanan karir dari awal mula? Pasti kan ada perjalanan dari meniti karir dari bawah dulu. Nah, coba Pak bisa diceritakan nih gimana perjalanan karirnya? Ya, saya cerita mungkin ini nggak panjang hidup Iya. saya di perbankan. Ya, saya cerita mungkin ini awal karir saya di perbankan mulai tahun 2009. 2009 ya. Pertama-tama saya kerja itu di BPR DPM Kredit Mandiri. Itu yang hari ini menjadi Kredit Mandiri Indonesia. Jadi hari ini ada perubahan namanya menjadi Kredit Mandiri Indonesia yang kita sebut KMI hari ini. Iya. Ya. Nah, dulu saya pertama masuk ke BPR itu sebagai kepala IT. Kepala IT, dan nggak lama saya dapat tawaran menjadi kepala marketing, saya juga pegang di bisnis. Ya, dan tahun 2010 saya juga dapat kesempatan untuk sertifikasi ke direksi. Ya, akhirnya saya ambil dan saya ikutin. Final di Fit and Proper Test saya lulus dan saya diangkat menjadi direktur bisnis waktu itu. Ya kan? Dari tahun 2010 saya coba bawa BPR ini ya, dan saya pernah mendapatkan penghargaan dari Fobank ya, dari awal kinerja 2011 sampai 2014 tuh. Itu juga dapat Golden Award-nya. Nah, seiring waktu juga kita punya PSP di sini juga mengembangkan BPR. Mereka beli BPR di luar Jabodetabek waktu itu, beli ke Bandung, ke Jawa Barat. Jadi kita beli di situ dan saya dikasih kesempatan untuk menjadi direktur utama di BPR yang ada di Jawa Barat. Namanya BPR Kredit Mandiri Jabar. Dulu masih pakai nama wilayah berarti ya Pak ya? Ya, karena waktu itu regional OJK-nya berbeda, Jabodetabek sama daerah di Bandung, Jawa Barat. Nah, seiring waktu juga ternyata OJK-nya ikut juga, ya, ikut juga menyawakan posisi saya ke Bandung, mereka juga ke Bandung nih. Ya, akhirnya 2019 kita merger, ya, kita gabungkan antara BPR KMI dan juga BPR-nya KMI itu. Nah, di sana saya ditarik juga ke pusat, dibawa lagi ke Bekasi, ya, menjadi direktur IT dan Correction waktu itu. Oh, pegang Ya. alasan juga ya Pak? IT dan Correction. Nyambung lagi ke IT sama kepatuhan tuh. Ya. Nah, selama 2 tahun sampai saat ini saya pegang di kepatuhan dan manajemen risiko. Mungkin next-nya mungkin jadi direktur IT-nya. Next-nya. Itu perjalanan karir saya menjadi sampai saat ini. Kurang lebih ceritanya agak panjang dari 2009 ya. Berarti istilahnya pada Kak Darwin ya soalnya. Kok lupa loh. Jadi bapak lagi. Kak Darwin ya. Kalau panggil kakak mestinya lebih tegak ya. Emang Kak Darwin ini memang udah pegang
dari berbagai aspek ya kan. Mm-mm. Jadi mulai tadi di awal itu pernah pegang dari marketing, terus IT, IT, terus bisnis juga, bisnis, iya. betul. Terus pernah ke collection juga. Jadi memang seluruh aspek yang berputar di BPR itu pernah Pak Kak Darwin pegang ya. Mm-mm. Oke lah kalau kayak gitu. Jadi, Ya belum lama sih. Kalau terhitung dari 2009 sampai saat ini ya 15 tahun saya di BPR. 15 tahun bukan 15 waktu yang sebentar sih ya Kak Darwin ya. Ya masih ada yang 20, ada yang 30 juga. Jadi ya masih banyak belajar sama yang lebih tua juga ya. Oh, iya, Yang lebih siap. senior lah, bukan tua ya. Senior ya. Senior. Darwin kan di sini tadi yang udah diceritain juga udah banyak megang dari semua aspek ya. Nah, tentu pasti dalam dunia bank ada risiko-risiko yang pastinya kita harus hindari gitu. Nah, gimana cara Kak Darwin mengatasi ataupun memitigasi risiko-risiko tersebut gitu? Ya, semua kita punya bisnis di perbankan tuh bisnis yang penuh resiko. Iya. Ya, resikonya kita harus ukur. Iya. Ya, ada beberapa jenis resiko yang ada di BPR. Iya. Pertama ada resiko kredit, resiko operasional, kepatuhan, likuiditas, resiko reputasi sama strategik. Jadi 6 resiko ini kita ukur, kita pilah-pilah untuk bagaimana penilaian masing-masing parameternya. Nah, kita juga buat peringkatnya. Jadi kita nanti juga buat peringkatnya dari sangat rendah, medium atau sedang, ataupun tinggi atau sangat tinggi. Jadi penerapan itu kita tetapkan dulu di awal sebagai pengukuran kita. Karena kenapa? Nanti ke depan kita punya risiko terukur. Berapa risk appetite dan toleran yang kita cantumkan atau kita nilai setiap risikonya. Berarti memang dari sisi resiko itu memang kita tidak bisa menghilangkan resiko, tapi kita bisa meminimalisir resiko ya. Ya, mitigasi risiko aja. Siap. Jadi dari masing-masing resiko itu memang sudah diklasifikasi ya. Ya, harus diklarifikasi karena kenapa? Karena kecukupan kita sistem pengendalian internal kita itu wajib ada. Iya, betul. Nah, terus kalau kita berbicara resiko nih ya, untuk ya dari tahun ke tahun kita kan pasti ada namanya perubahan, Kondisi ekonomi juga. Nah, ini menyikapi resiko untuk perbankan ini kan kita udah masuk era VUCA ya. Volatility, terus uncertain, seperti itulah ya. Nah, itu dari sisi Kak Darwin seperti apa nih untuk memitigasi? Kalau kita wajib di BPR itu menerapkan manajemen risikonya. Ya. Penerapannya apa yang kita lakukan? Satu, pasti selalu mengidentifikasi risiko tersebut. Kedua, mengukur. Ketiga, memantau. Keempat, mengendalikan risiko setiap kegiatannya. Pengendalian risiko setiap kegiatan usaha baru yang ada di BPR. Itu yang kita mesti lakukan. Karena itu ada salah satu jalannya. Manajemen risiko itu wajib kita terapkan. Itu. 4, concern itu 4 ya Pak berarti ya. Oke. Kan tadi terkait resiko nih ya. Kak Darwin nih ya. Kak Darwin juga kan pegang di kepatuhan nih. Nah, secara kan BPR KMI ini udah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Kita lihatlah dari setelah after COVID, betul kan? Jadi adalah beberapa sisi perbankan yang mulai goyang atau kolaps. Tapi kan salah satunya BPR itu adalah apa ya? Bisa dikatakan tiang dari perekonomian yang ada saat ini after COVID. Kita baca dari beberapa surat kabar lah seperti itu. Nah, dari sisi after COVID sampai saat ini nih, untuk mitigasi resiko yang Kak Darwin jalankan sampai kita bisa bertahan sampai saat ini tuh dari segi apa sih? Tadi masalah kepatuhan ya. Kita hari ini kita punya regulasi. Kita di bawah regulatornya OJK semua. Jadi setiap perubahan kebijakan yang ada secara regulasi di OJK-nya, kita harus terapkan di kita punya internal. Ya kan? Kita mesti samakan. Jadi kita punya standar tuh apapun yang keluar terbit di kebijakan baru itu wajib tim kepatuhan pelajari dan sosialisasi ke semua departemen yang ada di BPR ini. Agar apa? Agar nanti terserap dan bisa terrealisasi ke semua kebijakan yang ada di BPR. Jadi semua mesti diupdate juga sesuai dengan ketentuan yang barunya. Tidak liwat dari situ. Karena kenapa? Arahan waktu pandemi, mesti A, mesti B, itu juga kita ikutin. Karena mereka lebih tahu sebagai regulasi kita di BPR-nya. Jadi kita nggak berjalan sendiri, tapi kita di bawah regulatornya OJK. Kita harapkan juga semua perubahan-perubahan itu benar-benar kita lakukan dan itu menjadi kepatuhan buat tim BPR-nya. Berarti memang ini ya Kak Bia ya. Dari sisi Kak Darwin ini memang benar-benar sudah menerapkan
manajemen risikonya dengan sangat baik. Dari awal resiko sampai ke regulasinya ya. Jadi memang betul-betul itu ya teman-teman ya yang kita harus harus digarisbawahi. Jadi memang seluruh peraturan yang sudah diatur oleh dari regulator. Jadi bukan hanya atasan-atasan kita aja gitu yang tahu, tapi benar-benar terus harus sampai merata. Sampai divisi yang paling kena lah ya, berdampak kayak gitu kan. Terus teman-teman dari seluruh karyawan elemen yang harus tahu terkait regulator peraturan-peraturannya. Karena kalau misalkan regulasi kita sudah buat tapi tidak dijalankan, nah pasti Sama akan juga berdampak juga kepada perusahaan kan Pak kan? Dan itu jadi temuan juga sih. Iya. Ya kebijakan yang dijalankan itu jadi temuan juga di regulator, pasti ada partisipasi buat kitanya. Ya semua kita mesti patuh karena kita di bawah regulasinya yang ada. Kak Darwin nih, selain tadi dari ancaman atau risiko-risiko yang ada tadi sudah dijelaskan, pasti ada ancaman cyber juga nih Pak. Nah, gimana caranya Kak Darwin bisa mengatasi hal tersebut? Apalagi BPR KMI kan sudah ikut digitalisasi juga kan, semuanya sudah mendigitalisasi gitu. Nah, Kebetulan gimana? kan Kak Darwin pernah pegang dari Iya, IT juga IT nih. ya. Ini nyambung nih pembicaraan kita nih. Ya, jadi dari sisi medis ada, sisi kepatuhan ada, dan ini dari sisi IT, IT-nya. Ya, hari ini memang tidak dipungkiri karena perkembangan teknologi makin besar, makin banyak juga peluang untuk kita ada ancaman untuk cybernya itu. Ya. Makanya di kita juga di BPR, walaupun sekelasnya BPR, kita mesti atur, kita punya satu sisi mungkin kita mesti cegah juga mengenai pengaturan akses, ya, maupun akses ke server, jaringan, dan juga aplikasi. Yang terakhir ke usernya. Jadi kalau untuk jaringan ya kita nggak mungkin secara itu kita pakai virtual private network-nya untuk aplikasi aksesnya. Dan untuk server kita sudah siapkan firewall-nya. Jadi beberapa gerbang yang jaga itu firewall itu wajib kita miliki. Nah, sisi kita punya aplikasi itu juga mesti penerapan kita punya enkripsi, login aksesnya, dan juga mungkin autentifikasi dua faktornya. Jadi bukan password aja, tapi ada namanya yang bisa kan kadang-kadang suka tulis ini kodenya tulisnya ada apa? Captcha, ya kan itu juga wajib ada itu autentifikasi untuk faktornya ada dijalankan. Dan untuk ke user ya kita kasih juga. Ya kita kasih informasi mengenai phishing tuh, penipuan-penipuan, ya kan gitu nggak mesti rutin nih update juga ke mereka supaya mereka nggak aware terhadap masalah cyber ini. Itu yang kita lakukan. Agar kenapa hari ini dari sisi user bisa contoh misalnya dia share mengenai password dia, share mengenai dia informasi yang lebih detail mengenai kita penjaringan itu yang bakal masuk dan membobol kita punya akses. Itu yang kita jaga dan kita sampaikan ke semua karyawan yang ada. Memang itu sih yang harus kita lakukan untuk saat ini ya, Kak Darwin ya. Berat juga memang tantangan untuk era digital saat ini. Iya. Tapi Kak Darwin ini kan tadi terkait dengan mitigasi ya. Nah, pernah nggak sih di BPR KMI atau pernah kebobolan atau apa terkait cyber ini? Kebobolan sisi data sih tidak ada. Tidak ada ya. Ya, cuma ada beberapa yang coba masuk ke server kita. Kita bisa lihat, kita bisa monitoring itu. Oh, dan itu juga sebagai harian ini mungkin kita sebagai ini pentest untuk buat kita ya sebagai pentest nih, ada orang yang mau testing kita punya server. Tapi sisi keamanan kita secara data itu tidak pernah terbobol. Nah, kira-kira kalau misalkan amit-amit ya, kalau terjadi seperti itu terbobol, nah cara mengatasinya kayak gimana Pak? Ya kalau sampai terbobol nih, benar-benar terbobol hari ini, ya kita pencegahan kita kan kita punya hari ini, punya data backup-an pasti sih. Jadi kita punya secara jaringan, ya selain kita punya DRC, kita juga punya backup data, punya backup servernya. Ya kalau sampai dibobolnya, sampai ngerusakin apa, kita masih tetap punya backup-an yang secara soft copy yang terpisah dari sistem jaringan yang ada. Dan itu wajib ada. Oke, berarti catat ya teman-teman ya semua ya Kak Bia ya. Jadi tolong digarisbawahi. Jadi BPR KMI itu benar-benar aman. Iya. Terus apalagi ya, benar-benar nyaman lah kalau memang mau transaksi. Terus teman-teman nanti boleh infoin ke nasabah teman-teman semua nih. Jadi yakinkan bahwa nasabah kita KMI aman. Iya, betul. Gitu ya Kak Bia ya. Sesuai dengan tag kita, sebuah solusi pasti. Iya. Kayak gitu. Nah, Kak Darwin, sebelumnya nih, kan Kak Darwin tadi udah di kepatuhan juga, terus di manajemen risiko. Nah, gimana caranya Kak Darwin bisa menumbuhkan budaya kepatuhan dan risiko di semua departemen? Ya, budaya kepatuhan ini penting.
Ya, kita semua karyawan tuh mesti mengetahui kebijakan apa yang ada kita jalankan di BPR. Caranya gimana? Kita punya ide habit yang namanya KMI Membaca. Oke. Ya, KMI Membaca itu dibuat sama tim kepatuhan, itu mengenai isinya tuh ada isi mengenai cuplikan-cuplikan mengenai kebijakan kita, dan itu di-share lewat WA setiap harinya. Nanti di akhir minggu ada yang namanya kuisnya. Ya, kuis ini untuk menjawab. Jadi kita tahu nih seberapa banyak kita punya karyawan mengerti atau tidak mengenai kebijakan yang ada. Itu KMI Membaca itu sebagai kita punya hari ini ya membantu selain sosialisasi secara mendasar mengenai kita punya kebijakan yang ada gitu. Jadi hal ini hal kecil yang kita biasakan ke kita semua karyawan untuk KMI Membaca itu jalan menjadi ide habit harian. Itu sih. Jadi benar-benar ya, benar-benar dibaca, terus dipelajari, terus juga yang paling penting ada kuisnya ya. Kan biasanya kalau ada kuis itu ada hadiah tuh. Ada hadiahnya. Nah, teman-teman catat tuh, ingat tuh kata Kak Darwin. Katanya teman-teman harus baca, terus mensosialisasi, menerapkan di lingkungan kerja teman-teman. Betul kan Kak Darwin ya? Betul, Kak Darwin. Bagus banget berarti ya ini Kak Darwin. Dia sudah bisa membuat satu BPR KMI ini bisa mengerti dengan regulasi yang ada dengan cara tadi KMI Membaca. Betul, gitu. betul Kak. Ya. Nah, untuk penutup nih Kak Darwin, kita mungkin ada statement closing dari Kak Darwin seperti apa gitu untuk KMI ke depannya. Sebelum statement mungkin saya kasih dulu nih ya. Mungkin kalau hari ini mungkin orang lihat saya hebat. Tapi ada sesuatu yang hari ini mungkin saya infoin, suatu keberhasilan itu pasti ada usahanya. Kan ya. Keberhasilan itu nggak bisa instan gitu ya. Kedua juga mungkin ada harga yang harus dibayar mahal. Kan itu ya ada proses, ada harga yang harus dibayar mahal. Tiga juga jangan pernah sampai takut tergantikan selagi kita punya ilmunya. Ya. Yang terakhir mungkin ya tetap aja ya berinovasi dan menciptakan karya terbaik. Itu. Ya. Closing statement saya apa ya? Mungkin karena saya orang lama ya di sini bisa punya closingnya ini deh. Walaupun muka lama, ya tapi inovasinya tidak kalah sama muka baru. Keren ya. Ya. Jadi muka-muka lama itu nggak harus kalah terkait inovasi ya dengan wajah-wajah muda. Di garis bawahi ya, wajah lama ini bukan tua atau gimana ya. Jadi wajah lama ini benar-benar dia sudah menggeluti di dunia BPR atau di dunia perbankan lainnya. Justru dia yang menyumbangkan ide-idenya untuk kedepannya. Jadi menurut pengalaman dia, inovasi apa yang akan bisa dikembangkan gitu betul. ya Kak Darwin ya. Jadi di garis bawahi lagi ya, ingat bukan wajahnya, tapi benar-benar dia sudah bergelut di dunia perbankan. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, mungkin untuk podcast kita kali ini sudah cukup. Iya, sudah cukup ya. Nanti pasti teman-teman juga banyak ngambil inspirasi ataupun motivasi yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita. Nah, itu teman-teman hasil dari kita diskusi tadi ya dengan narasumber kita. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil oleh teman-teman dan juga bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman ke depannya. Jangan lupa juga buat KM Friends untuk terus ikutin sosial media kita. Harus stay tune terus. Iya, jangan lupa subscribe di YouTube kami dan juga di Instagram kami. Jangan lupa follow dan juga like. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.